Sebuah bangunan ruko berlantai 3 di pusat pertokoan Jalan Gunung Merapi dini hari tadi ludes terbakar. Isak tangis para penghuni pun tak terbendung kala mengetahui seorang lansia tewas terpanggang akibat terjebak kobaran api di lantai 2. Kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik ini akhirnya bisa dijinakkan setelah 7 unit armada damkar diturunkan ke lokasi kebakaran. Kepanikan pemilik toko tak terbendung tak kala kobaran api kian membesar menghanguskan sebuah ruko penjualan handphone berlantai 3 di pusat pertokoan di Jalan Gunung Merapi, Makassar. Kebakaran diperkirakan terjadi sekitar pukul 00.30 29 September dini hari. Warga yang berada di sekitar lokasi kebakaran pun berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun api begitu cepat membesar dan menyebar ke sejumlah ruangan bangunan ruko 3 lantai ini. Kobaran api kian membesar akibat material yang berada di dalam bangunan ruko mudah terbakar. Penghuni ruko hanya bisa berusaha menyelamatkan barang berharga milik mereka dan berlari keluar dari ruko. 7 unit armada pemadam kebakaran sempat kewalahan hilir mudik lantaran kerumunan warga yang begitu banyak hingga kesulitan untuk memadamkan kobaran api. Kendati demikian, upaya ekstra yang dilakukan pemadam kebakaran akhirnya mampu memadamkan kobaran api. Namun naas dalam peristiwa ini seorang penghuni ruko bernama Chang Nyuk Ju tewas terpanggang akibat terjebak di lantai 2 ruko. Jenazah ditemukan petugas damkar dalam kondisi hangus terbakar. Petugas lalu mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk dilakukan visum. Api tiba-tiba dari mana, Pak? Api tiba-tiba dari mana, Pak? Dari belakang rumahnya. Belakang rumahnya. Terus yang meninggal tadi siapa, Pak? Yang meninggal ya mama yang punya rumah. Mamanya. Iya, yang punya rumah siapa namanya ini, Pak? Anjing Como. Ini sehari-hari jual apa, Pak? HP. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun diduga api berasal dari hubungan arus pendek listrik dari salah satu ruangan ruko bangunan 3 lantai tersebut. Dari Makassar, Bobi Nur Sanca, GoTV memberitakan. Sebelumnya pemirsa, pada Sabtu lalu sekurangnya 10 rumah juga ludes dilalap api di permukiman padat penduduk di Jalan Kumala 2 Makassar. Sekurangnya 10 unit rumah semi permanen yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar sejenis papan dan triplex Sabtu malam kemarin ludes dilalap si jago merah di Jalan Kumala 2 Makassar. 10 unit rumah yang terletak di tengah-tengah pemukiman padat penduduk ini rata dengan tanah akibat akses jalan terlalu sempit untuk dilalui armada pemadam kebakaran yang diturunkan. Beruntung kobaran api tidak sempat menyebar ke rumah lainnya yang jaraknya berdekatan dengan lokasi kebakaran karena sigapnya warga setempat membantu anggota pemadam kebakaran yang turun ke lokasi untuk menjinakkan kobaran api. Kobaran api akhirnya dapat dipadamkan setelah 30 menit. Setengah jam lalu kita menerima informasi, memang agak telat juga informasi. Kedua, akses untuk masuk memang agak sulit juga karena TKP ada di tengah-tengah rumah. Jadi untuk diluncurkan armada ada 9 unit. Kendati kobaran api akhirnya dapat dijinakkan, namun hingga berita ini dibuat, pihak Damkar Kota Makassar belum dapat memastikan asal mula terjadinya api. Dari Makassar, Bobi Nur Sanca, GoTV memberitakan. Sementara itu pemirsa, pemerintah Kota Makassar pernah menyatakan akan bekerja sama dengan PLN untuk mengantisipasi kebakaran. Ini merupakan bagian dari program pemerintah Kota Makassar, yakni Resident City atau Kampung Tangguh terkait penanggulangan bencana seperti kebakaran akibat arus pendek listrik dan ledakan gas yang seringkali menjadi penyebab kebakaran. Syamsul Rizal MI, Wakil Wali Kota Makassar mengatakan korsleting listrik atau arus pendek listrik merupakan masalah utama yang sering menjadi penyebab kebakaran. Terkait hal tersebut, pemerintah Kota Makassar dan PLN akan bekerja sama dalam membuat inovasi dengan menggunakan kabel-kabel yang tidak mudah terbakar, serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat cara menggunakan kabel yang aman. Salah satunya itu adalah kita memberikan pengetahuan kepada mereka bahwa bencana yang paling akrab sering terjadi di antara kita itu adalah bencana korsleting. Makanya kita berhubungan dengan PLN untuk pertama secara technically untuk menggunakan kabel-kabel yang tidak rawan terbakar. Kemudian kita juga mengajar untuk mengidentifikasi masyarakat itu bisa tahu yang mana yang berbahaya atau tidak. Dengan PLN itu ada. Kemudian dengan Pertamina itu kita ajarkan supaya masyarakat juga
juga mengetahui cara menggunakan tabung yang aman. Hal tersebut merupakan bagian dari program Community Based Disaster Preparedness atau pengurangan bencana berbasis masyarakat yang kemudian dijabarkan lebih spesifik oleh pemerintah Kota Makassar sebagai Resident City atau Kampung Tangguh yang bertujuan menciptakan suatu kampung yang tangguh dengan masyarakat yang tahu cara mengidentifikasi masalahnya dan tahu cara mempersiapkan diri menghadapi bencana. Resident City merupakan kampung tangguh yang diharapkan dapat membimbing masyarakat dalam hal penanggulangan bencana, serta memberi pengetahuan kepada masyarakat cara mengantisipasi bencana dengan cepat, sehingga masyarakat tahu potensi bencana yang akan terjadi, kemudian bisa mempersiapkan cara mengantisipasinya. Dari Makassar, Fitriana Sari, GoTV memberitakan.